Halo, saat ini saya ingin membagikan tutorial cara menggunakan modul EMR ya, Electronic Medical Record di SIM RS Avicenna, di mana menu ini nanti akan digunakan oleh bagian dokter, baik dia dokter spesialis maupun dokter umum. Pertama kita login dulu menggunakan user dokter. Di sini saya menggunakan Dr. Patterson. Setelah berhasil login, akan muncul menu seperti ini. Hanya ada satu menu, yaitu EMR. Kita pilih menu ini. Lalu pada saat kita klik akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini akan muncul daftar pasien yang sudah diregistrasi. Karena Dr. Peterson saya mapping sebagai dokter IGD, berarti kita akan melihat pasien-pasien yang ada di IGD. Kita gunakan bantuan search filter ini untuk menampilkan daftar pasien ya. Jadi di atas ini ada search filter untuk menampilkan daftar pasien. Bisa berdasarkan registrasi hingga nama pasiennya. Setelah itu akan muncul di bawah ini listnya. Jadi ketika dokter ini praktik di IGD, maka akan muncul pasien-pasien yang ada di IGD yang sudah berhasil diregistrasi. Di bagian ini ada kolom break date, itu ya tanggal regisnya, tanggal berapa sama jam berapa. QI ini adalah urutan dia ke IGD, tapi karena di IGD kan nggak ada pakai urutan antrian, jadi kosong. Tapi kalau di poli lain, urutan ini pasti akan muncul, urutan registrasi maksudnya. Dia urutan registrasi yang keberapa, nanti akan ada angkanya di sini. Lalu ada yang namanya MRN, itu nomor medical recordnya. Kemudian ada nomor regisnya. Kemudian ada nama pasiennya, beserta tanggal usianya, dan penjamin bayarnya. Lalu berikutnya ada gender, dia kalau laki-laki itu male disingkat M, kalau dia perempuan itu female disingkat F. Lalu kolom berikutnya ada room bed, itu nama ruangannya apa. Kalau dia rawat inap, pasti nama ruang rawat inapnya sama nomor kamarnya atau nomor bednya ini. Karena dia IGD maka kosong. Nah, lalu ada yang tombol kuning. Nah, ini yang tadi saya sebutkan kalau dia poli rawat jalan. Kalau dokternya ngeklik confirm attendance, artinya dokter dan pasien sudah bertemu di dalam ruangan, maka kolom CONF ini akan bertanda warna kuning gitu. Lalu kita lanjut ke bagian dalamnya. Kita harus mengklik tombol pensil ini atau mengklik namanya, bisa dua-duanya. Contoh saya klik namanya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu bagian yang digunakan dokter itu yang berikutnya adalah medication. Di sini untuk memasukkan resep obat yang diberikan oleh dokter. Caranya tinggal klik add prescription, lalu pilih tipenya, langsung saja add new record, masukkan obatnya, Banner paracetamol misalnya 1 botol, metode konsumsinya bagaimana, 1 kali sehari, dosisnya 1 sendok teh misalnya. Kemudian makannya sebelum makan atau saat makan, lalu klik add item. Selanjutnya kita lanjut lagi ke obat apa lagi yang mau kita resepkan. Misalnya alprazolam.
10 tablet 3 kali sehari. Dosisnya 2 tablet setelah makan. Add item. Jadi ketika dokter milih item maunya apa, obatnya apa, setelah terisi semua, add item. Seperti itu. Setelah selesai, kita save, lalu klik OK. Maka resep yang sudah dimasukkan akan muncul di bagian ini, sehingga farmasi akan melihat order resep yang dilakukan oleh dokter. Nah, di saat kita mau melihat sini kita kembali. Jadi di sini ada menu yang mungkin berguna buat dokter. Ketika dokter ingin meresepkan kembali, dokter itu bisa mengcopy resep yang transaksinya sudah lewat 20 hari yang lalu gitu. Di sebelah kanan ini akan muncul 20 last prescription transaksi. Jadi dokter ketika ada diagnosa yang sama ataupun yang mirip, gak perlu capek-capek add new record, masukin satu-satu lagi obatnya. Bisa mengambil transaksi yang sudah terjadi, yang sudah pernah ada. Caranya tinggal klik saja copy to current entry yang tombol kertas ini. Nah, tinggal dimasukkan saja, disesuaikan saja kuantitinya sama konsumsi metodenya, ya kan, sama cara minumnya gitu. Lalu tinggal add to prescription. Nanti akan langsung mengisi yang bagian add new record tadi. Nah, dokter juga bisa menggunakan resep yang sudah pernah dibuat itu sebagai template. Caranya tinggal klik saja tombol yang kertas ini, yang warna hitam, diklik. Tinggal ditulis nama template-nya, misalnya Puyer 1. Lalu klik OK. Nanti dia tersimpannya di sini. Nah, jadi ini bisa ditarik lagi oleh dokter, diambil lagi tempelnya. Jadi fitur ini memang sangat berguna buat dokter, sehingga dokter nggak perlu capek-capek lagi harus add new record. Tapi untuk di awal memang dokter harus add new record. Dan juga kalau ada resep yang tidak ada, belum pernah dibuat ataupun tidak ada template-nya, ya dokter harus tambahkan lagi satu-satu. Seperti itu ya. Jadi menu untuk membuat resep di medication, add prescription, bisa ambil dari 20 transaksi terakhir, bisa ambil dari template resepnya. Kalau nggak ada berarti tinggal tambahkan satu-satu, seperti itu. Demikianlah tutorial yang bisa saya bagikan. Semoga bisa dipahami. Bila ada pertanyaan nanti bisa bertanya di grup Avicenna. Saya ucapkan terima kasih.